Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Untuk mengawali kaji kita, dan intinya kita mulai dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat berupa hidayah, berupa taufik serta inayahnya sehingga kita dapat melanjutkan kaji kita kitab Bulughul wal Marjan. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah keharibaan kekasih kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para zuriat dan semua pengikutnya yang senantiasa bertawaaf dan istiqomah menjalankan semua yang disyariatkan mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini masuk kepada hadis yang ke-343 dengan tema sunnah berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi hukumnya sunnah. Terlebih dahulu kita pahami bersama bahwa azab kubur itu ada, dan ini termasuk rukun iman yang wajib kita imani, beriman kepada yang gaib. Kalau kuburnya kan nampak syahadah karena kita sering mengantar dan melihat kuburan, tapi siksanya itu ada, itu harus kita yakini sebagai rukun iman, iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan kubur adalah merupakan alam barzakh, pintu setelah kita berada di alam dunia, memasuki alam kubur, gerbang berikutnya alam kubur, terus alam akhirat. Jadi kita hidup ini ada beberapa alam yang kita harus nanti lalui. Yang pertama yakni alam ruh. Di alam ruh itu ada dahulu sebelum alam dunia diciptakan. Jadi alam ruh dulu, termasuk qada dan qadarnya ditetapkan sejak zaman azali manusia itu ruh sudah ada, ditetapkan pada pelajaran yang lalu tentang iman itu, tentang rezekinya, ajalnya, tentang matinya, bahagia dan tidaknya itu kan sudah ditentukan. Setelah alam roh masuk kepada alam kandungan. Kita berada di alam kandungan 9 bulan 10 hari itu lazimnya, tapi kadang-kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Lahir masuk alam dunia. Sebelum masuk alam akhirat, masuk dulu alam kubur. Di alam kubur ini ada huru-hara, ada fitnah di situ, ada kejadian-kejadian di situ. Itu adalah cermin dari kita waktu di dunia. Jadi alam kubur itu adalah tamannya. Kalau kita ahli surga, nanti tamannya berada di tamannya dulu. Kalau kita ahli neraka, ya sudah di taman neraka. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan supaya kita
berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ini dalilnya. Hadisu Aisyah qalat dakhalat alayya ajuzani min utzi yahudil Madinah faqala tali inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim fakadzabathuma wa lam an'im an asuddaquhuma fa kharajata wa dakhala 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini wa dzakartu lahu faqala sadaqata innahum yu'adzabuna 'adaban tasma'uhul bahaima kulluha fama ra'aituhu ba'da fi sholatin illa tu'awwadha min adzabil qabri. Aisyah berkata, datang ke rumahku dua wanita tua dari kaum Yahudi di Madinah. Lalu keduanya berkata, orang ahli kubur itu tersiksa dalam kubur. Maka aku dustakan keterangan keduanya dan tidak aku percaya, sehingga keluar keduanya. Maka masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku dan aku beritakan kepadanya, ya Rasulullah, tadi ada dua wanita tua menerangkan kepadaku ini. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar keduanya. Maka orang di kubur itu tersiksa, siksa yang dapat didengar oleh binatang semuanya. Kata Aisyah, kemudian tiada aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat melainkan berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Jadi ini awal mulanya, ya, ada seorang Yahudi, dua seorang Yahudi datang kepada Aisyah bercerita, Yahudi yang dahulu, tentang keadaan orang yang berada di alam kubur, bahwa di alam kubur itu ada siksanya. Aisyah tidak percaya karena yang cerita bukan Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah diceritai oleh Aisyah dan Rasulullah membenarkan. Jadi apa kata orang tadi adalah benar adanya. Setelah itu Rasulullah senantiasa berlindung, berdoa tatkala sholat supaya dijauhkan dari siksa kubur. Nanti doanya kita akan temu hadis berikutnya. Saya bacakan. Aisyah berkata, aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari fitnah atau ujian gangguan dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, Aisyah berkata, Rasulullah bisa berdoa dalam sholat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihud dajjal dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ujian hidup dan fitnah mati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua dosa yang banyak hutang. Mendadak orang bertanya, alangkah seringnya engkau berlindung kepada Allah dari banyak hutang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang jika banyak hutang, jika bicara dusta, dan jika berjanji luput menyalahi janji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, Abu Hurairah berkata, biasa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari ujian fitnah hidup dan mati dan dari fitnah ujian al-masihud dajjal. Jadi ini doa yang sering kita pakai setelah kita baca tahiyat akhir itu, sebelum salam dilanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Ini doa, jadi versinya banyak. Yang di bawah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini doa bolehlah kita amalkan, ya, supaya kita terhindar dari yang pertama azab kubur, ya. Jadi nanti di kubur itu sesuai dengan amalan kita. Jadi tatkala malaikat Mungkar dan Nakir bertanya
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, dan lain sebagainya, ya. Kalau bisa jawab itu selamat, kalau tidak bisa kita dapat siksa. Setelah itu datang seseorang itu berubah amal kita sesuai dengan amalan kita. Kalau kita ketika di dunia banyak kebaikannya, jadi teman itu berupa wajah yang cantik atau yang ganteng menemani kita di alam barzah. Sebaliknya kalau amal kita di dunia tidak baik, maka akan berupa seseorang yang berwajah seram, kemudian yang mempunyai aroma yang tidak sedap. Nah, itu menemani kita selama-lamanya. Jadi bertanya-tanya kita, siapa kamu? Nah, kalau kebetulan kita orang ahli ibadah, ya, dia bertanya, aku adalah sholat kamu, aku adalah bacaan Al-Quran kamu, aku adalah sedekah kamu. Tapi sebaliknya, kalau kita di dunia banyak kemaksiatannya, yang datang nenek lampir umpama, baunya tak sedap, kita usir. Kenapa dekat-dekat? Aku kan dulu teman kamu, akulah yang kamu ajak minum, akulah yang kamu ajak berjudi, ajak jajan di warung remang-remang. Nah, itu nemenin kita. Nah, padahal itu waktunya panjang sekali, panjang sampai datangnya hari akhirat, hari hisab. Sehingga orang yang ahli maksiat itu kepingin cepet-cepet datang kiamat, kepingin cepet diadili, ya, karena masih tersiksa. Di fitnah kubur, ya, azab kubur, kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ada azab kubur. Sebaliknya, orang yang ahli ibadah, orang yang mati syahid dikatakan bal ahya'u walakin la tash'ur. Ya. Orang yang mati syahid itu jangan disangka itu mati, tapi mereka itu tetap hidup dan disubsidi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap hidup. Banyak kisah orang yang mati syahid waktu dibongkar makamnya itu kondisinya masih utuh, bahkan darahnya itu masih merah, masih mengeluarkan warna yang harum. Jadi pakaiannya itu tidak rusak. Orang yang ahli ibadah banyak ceritanya kan, hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau model kita ini baru 2-3 hari sudah hancur badan kita. Na'udzubillah. Ini bolehlah nanti Pak Ustadz dicetak, ya, dicetak, kita sampaikan amalan ini supaya kita mengamalkan bersama. Kemudian ada kita minta dari fitnah mahya, fitnah hidup, ya. Fitnah hidup itu ujian waktu hidup kita ini, ya. Jadi hidup ini adalah ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kemewahan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan tidak pernah sakit-sakit, tidak pernah mati-mati. Ini ujian. Bagaimana kita menyikapi ini? Ya, kita senantiasa supaya selamat. Makanya sering paling tidak kita baca doa itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasad, minta afiah, sehat, afiah rohaninya jasad kita, wa ziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qoblal maut, sebelum mati kita taubat, wa maghfiratan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah kita mati. Apa lagi? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan dalam sekarat mati, ketika kita menghadapi sekarat.
Nah ini mahya wa mamat, jadi fitnah dunia tadi sudah, fitnah ketika menghadapi kematian juga ada. Jadi ada satu kesempatan lagi iblis untuk menjerumuskan kita waktu kita datang sakatil maut. Makanya zikir ini jangan sampai putus. Ada kesempatan terakhir untuk menjerumuskan kita. Jadi nanti iblis itu diberikan kesempatan kita menyerupai istri kita, anak kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Padahal kita sudah payah. Si orang yang sakaratul maut ini sudah payah, ingin sudah terakhir ingin mati, ingin minum, lapar dan sebagainya. Jadi iblis itu menyerupai orang tua kita, datang. Nah, kamu minum ini, bawa minuman, bahwa aku ini adalah orang tua kamu, tapi dengan syarat kamu jangan akui Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan kamu. Jadi kalau kita tergoda, berbahaya, kita bisa berakhir dengan su'ul khotimah. Yang doa yang senantiasa kita panjatkan itu doa supaya kita husnul khotimah. Jadi ada kesempatan setan yang terakhir untuk menggoda umat manusia menjerumuskan. Jadi fitnah tatkala kita menghadapi kematian. Saya kira ini saja untuk pengantar tentang tema berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita diskusikan bersama, kita bahas bersama. Kalau ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Ya. Karena itu banyak masalah kan. Itu bagaimana ya? Satu itu kan atau banyak tahun itu jadi macam mana? Golongan sekalipun apa mungkin rohnya saja bagaimana? Jadi jasad itu sudah hancur. Jadi di situ adalah sudah masuk alam berikutnya, alam yang sudah tidak butuh lagi materi. Bukan ya. Jadi meskipun kita nanti umpama naik pesawat mati nyebur di laut sana kan hilang, bagaimana? Apakah malaikat tidak bisa nanya yang hilang? Masih. Jadi ruhnya itu masih. Meskipun dikubur massal, tadi pribadinya itu yang ditanya, bukan ditanya bareng-bareng. Tapi usahakan kalau mayat itu masih bisa dikubur satu-satu, tentunya satu-satu, tidak boleh bebarengan, tidak boleh. Karena kondisional, bencana dan sebagainya, itu namanya darurat. Tapi kita yakin bahwa semua kita ini mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa borong. Oh ini kepala rombongannya gitu, satu ini mau mati ke belakang masjid ini kan, kubur massal, tertimbun hilang ngomongan. Nah, Pak Ustadz Bay nanti yang jawabnya. Melok Bay, baca itu. Baca. Jadi masing-masing. Ya, dan yang jawab itu siapa? Kan mulut kita ditutup. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi lisan kita ditutup, yang jawab siapa? Aydihim wa arjulihim, tangan dan kaki sebagai saksinya, itu yang jawab. Kalau bisa tanya jawab, lemah baik kita ya. Nyewa pengacara nanti kita. Ya. Kalau kita mau bukan Allah yang
memberi izin sama dia. Tapi kalau ada seseorang itu dibunuh, roh itu sudah masuk, ditanya di alam kubur atau enggak. Kalau kita dibunuh, kita orang yang dibunuh itu kan belum waktunya meninggal. Satu dibunuh, yang kedua bunuh diri. Itu macam mana? Kalau belum waktunya meninggal, tidak jadi meninggal. Jadi tatkala sudah meninggal itu sudah terjadi takdir. Itu tetap masuk alam barzah, tetap ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Jadi baik orang yang bunuh diri maupun orang yang dibunuh. Jadi kalau kodok itu ketetapan Allah dari zaman azali, setelah terjadi itu namanya takdir. Terjadi, mati. Makanya orang yang kena bencana alam itu matinya mati syahid. Seperti orang yang jihad mati syahid. Jadi kalau sudah terjadi itu adalah takdir, dan termasuk itu harus mengikuti proses itu juga. Tidak menunggu nanti kan ditakdirkan, ya tidak bisa. Hanya saja kan caranya yang berbeda. Jadi kematian itu ajalnya itu pasti, caranya itu yang menentukan kita. Makanya harus kita biasakan hal-hal yang baik. Biasanya orang yang mati itu sesuai dengan apa hobinya. Kalau kita hobi main bola, mama kan, mana-mana main bola. Mudah-mudahan, kalau matinya itu ya dekat dari bola itu lah, tidak jauh itu. Paling tidak nyebut bola, gol, tarik yang mama itu. Kalau ahli baca Al-Quran kemarin lagi viral kan, orang sudah koma, bermata, meninggal, masih melantunkan ayat suci Al-Quran. Itu cara itu yang kita pilih, termasuk kita mau milih yang mana. Maka biasakan tadi kan zikir supaya kita waktu dicabut nyawanya ingat dengan Allah. Kalau kita biasa nyebut apalah ya kita waktu mati, ya itulah yang disebut. Dulu ada kisah seorang kiai yang punya burung biung disayang, kemudian tiba-tiba diterkam kucing. Nangis itu kiainya itu kan. Sampai terdemam-demam si seorang kiai tadi. Jadi santrinya tanya, ngapunian Pak Kiai? Susah nian burung kesayangan itu mati. Kalau kira-kira apa sebab itu nanti kami carikan. Enggak. Yang kupikir itu apakah nanti nasib aku ini seperti burung. Padahal dia itu si burung Pak Kiai itu dibiasakan membaca takbir, tahmid, ucapan salam. Tapi waktu diterkam kucing dia bunyi kek. Bunyinya kek, bukan astagfirullah atau zikir-zikir. Itu burung. Semoga kita tidak seperti itu. Kalau kita biasa astagfirullah, mudah-mudahan waktu kita dicabut nyawa ingat zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, makanya ditalkin kan, ada disunahkan ditalkin orang yang menghadapi sakaratul maut supaya ingat. Silakan kalau ada lagi. Oh Pak Ustadz nanti aja Pak. Jadi ada siksa kubur yang paling dahsyat kita ingatkan, itu masalah toharoh, bersuci. Siksa yang paling dahsyat. Dan itu sebenarnya bisa disaksikan oleh seluruh semesta alam ini, kecuali manusia dan jin tidak bisa menyaksikan. Binatang bisa menyaksikan. Suatu ketika Rasulullah pernah lewat di sebuah makam ya, kemudian Rasulullah berhenti sebentar, ngambil pelepah kurma, ditancapkan di situ sambil berdoa. Nah, kemudian sahabat bertanya, mengapa Rasulullah berbuat demikian? Apakah kamu tidak dengar? Tadi aku dengar di dalam alam kubur tadi ada 2 orang yang disiksa. Di antaranya, mengapa? Setelah ditanya, itu akibat tidak
suci ya, membersihkan apa habis buang kotoran itu tidak tuntas, tidak bersih. Ini ya. Ini siksa yang paling dahsyat di alam barzakh. Maka kita harus hati-hati. Jadi ada istinja, ada istilah istinja, bersuci, toharoh dan sebagainya. Tempoh hari sudah kita bahas bersama. Jadi kita harus tidak boleh sembrono masalah bersuci ini. Siksa yang paling berat. Jadi Rasulullah menajabkan pelepah kurma dengan harapan supaya berkat doa Rasulullah pelepah kurma ini sebelum kering meringankan azab ahli kubur tadi. Itulah yang diikuti oleh kita sekarang ini. Mengapa kita ziarah ke kuburan, baca kembang, nyiram itu kan, itu dikiaskan begitu. Jadi tidak bawa yang lain, bawa kembang. Kalau bawa permen tidak doyan ya. Tidak doyan lagi. Ada lagi? Tema selanjutnya nanti bacaan antara takbiratul ihram dengan bacaan Fatihah. Insya Allah besok diprintkan doa berlindung dari fitnah kubur ya, siksa kubur. Saya kira kalau tidak ada sampai di sini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.